Terima kasih atas kesempatannya dari provinsi maupun dari Bang Jateng. Jadi mohon maaf nanti mungkin ada yang pertanyaan saya mungkin tadi sudah dijelaskan tapi kelewat. Yang pertama, kami dari keuangan Kabupaten Karanganyar harus menanyakan bahwa yang pertama terkait dengan tadi apa tuh yang LS maupun di UP GU itu kan kami di Kabupaten Karanganyar di Tata Kelola Keuangan bisa dengar suara saya nggih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi kami itu punya kepentingan terkait dengan pertama bahwa pemotongan pajak itu dipotong sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya wajib potong dan wajib pungut dan sekarang wajib apa? Wajib pelaporan itu di SPT Masa itu di Kortek itu menjadi kewajibannya dari bendahara pengeluaran. Apakah bendahara pengeluaran di OPD, apakah kami yang di bendahara umum daerah untuk LS. Nah, eh, kami sudah punya akun, tapi di Karanganyar memang baru ada satu dua yang belum saya klik karena saya masih ragu apakah pemotongan itu dilakukan oleh Inaprok selaku penyedia, selaku marketplace-nya, atau memang atau yang lain, atau memang dari penyedia sendiri. Nah, kedua, ketika LS kan harus segera dipotongkan langsung pada saat itu karena itu transaksi yang di tata usaha pengelolaan keuangan seperti itu. Nah, nanti nyun sewu nanti tolong penjelasan karena kami belum mulai ya. Nanti kalau LS ini nanti bukti potongnya NTPM-nya kami langsung mendapatkan ke akun kami ya. Nyun sewu itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang terkait dengan non PKP hanya dengan invoice. Ini sepertinya masih ada gap antara KPP di daerah ya dengan mungkin yang di pusat. Kalau tadi saya lihat di presentasinya kan sudah invoice saja cukup itu sebagai faktur pajak sebagai non PKP. Tapi dengan adanya Cortex, kami di daerah itu dengan KPP Pratama setempat itu menganjurkan dan meminta semua dari KPP Pratama ya bahwa semua rekanan pemerintah itu harus PKP dan mengeluarkan faktur. Ini berhubungan dengan Cortex juga. Nah, mohon ini dijelaskan atau mungkin ada sesuatu yang kemudian bisa menjelaskan ke kami karena ketika kita kelas pajak terkait dengan Kortek pasti ditekankan seperti itu. Nah, terus yang kedua, tadi kan paling nggak ketika memang dipotong oleh bendahara pengeluaran ataupun oleh Inaprok untuk GU UP. Nah, ini mau nggak mau kan kami harus kami tiap 6 bulan di keuangan kan ada rekon pajak pusat ya. Sewu itu rekon pajak pusat yang harus kita lakukan sinkronisasi dengan data dengan KPP Pratama dengan KPPN masing-masing di daerah. Nah, ini harus mencakup semua pemotongan pajak. Nah, kami mendapatkan data pemotongan yang dilakukan oleh Naprov ini nanti dari mana? Termasuk yang dari LS maupun yang dari GU atau UP. Nah, itu yang kenyataannya fakta di lapangan. Jadi masih belum ada sinkronisasi antara Nyun Sewu walaupun di presentasi sudah ada ya bahwa invoice itu diperbolehkan sebagai penyamaan dari faktur. Tapi di daerah di KP Pratama masih ada friksi dengan kami dan menganjurkan untuk semuanya PKP. Walaupun UMKM bisa memilih ya apakah tidak PKP maupun non PKP atau PKP. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Khususnya terkait dengan NTPN, bagaimana proses di belanja katalog bersinam ini, apakah pada saat proses pembayaran dilakukan NPPN-nya akan langsung diperoleh informasinya di sisi Pemda, dan terkait dengan non PKP masih ada ketidaksinkronan antara aturan di pemerintah pusat dan permintaan dari KPP waktu dan tempat untuk pertanyaan dari Pak Denny dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Matur nuwun untuk pertanyaannya Pak Denny. Jadi terkait pemungutan pajak ini sebenarnya di
di katalog versi 6 ini sudah jelas, karena memang di katalog versi 6 juga kemarin dari piloting juga sudah ada dari Kementerian Keuangan untuk istilahnya ikut mendampingi dalam pengembangan katalog elektronik versi 6. Pemungutan pajak ini di dalam katalog versi 6 sudah dibedakan menjadi dua. Jadi aturan PMK 58 dan aturan PMK 59 ini sudah jauh hari jalan sejak tahun 2022, dan itu memang ada ketika itu berjalan pertama kali memang ada sedikit friksi dengan teman-teman KPP. Tapi apakah friksi itu menjadi permasalahan? Harusnya tidak, karena peraturan tersebut yang membuat adalah Menteri Keuangan. Yang benar adalah PMK 58 ini agak sedikit menimbulkan kegalauan di teman-teman KPP wilayah. Ya, ini yang kalau apakah kita nanti bingung dengan adanya PMK 58 dan 59? Harusnya tidak, karena PMK 58 dan 59 ini sudah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan sudah disosialisasikan pun berulang kali oleh Menteri Keuangan termasuk KPK. Nah, untuk pemungutan ini tadi yang ragu terkait pemungutan pajak. Yang kedua adalah pemungutan LS. Itu NTPE-nya dari mana? Kalau LS ini pasti nanti yang memungut adalah bendahara dari Satker. Pertanyaannya memang yang menjadi banyak pertanyaan, kalau penyedianya non PKP itu mengut LS pajaknya dari gimana? BUD, Nyun Sewu. Oh ya, LS dari BUD. ya. Ya, kalau LS nanti memang yang membayarkan tetap dari BUD, Pak. Jadi untuk LS BUD ini kan biasanya yang menjadi pertanyaan, kalau itu PKP itu tidak ada masalah karena dia akan mengeluarkan faktur pajak di mana BUD bisa membayarkan PPN-nya. Sedangkan yang sering jadi pertanyaan adalah ketika penyedianya non PKP gimana? Karena dalam Kortek ini sudah tidak bisa lagi dilakukan penyetoran pajak menggunakan NPWP bendahara, karena pemungutan pajak PPN dalam Kortek itu tetap harus menggunakan faktur pajak. Di dalam katalog versi 6 sebenarnya untuk penyedia non PKP sesuai dengan aturannya yang ada di situ, ketika dia memang tidak bisa dipungut PPN, otomatis harga yang dia cantumkan di situ akan dikeluarkan struktur PPN-nya. Jadi yang dibayarkan oleh Satker ini hanya harga satuannya dikurangi dengan PPN. PPN-nya tidak dipungut. Kenapa PPN-nya tidak dipungut? Karena yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Nilai transaksinya yang kita ambil contoh, mungkin laptop 10 juta dengan PPN itu 1.100.000, otomatis harga tayang menjadi 11.100.000. Nanti yang akan dibayarkan oleh BUD ini adalah 10 juta dikurangi nilai PPh yang dikenakan. Terus PPN-nya gimana? PPN-nya tidak dipungut. Nah, uangnya kemana? Uangnya akan tetap ada di rekening pemerintah daerah, artinya tidak ikut disetorkan. Karena memang penyedia tersebut non-PKP. Itu secara sistem di katalog elektronik versi 6 dalam pembayaran LS terhadap penyedia non-PKP dibuat seperti itu. Yang nomor 3, PMK 58, rekanan pemerintah harus PKP dan mengeluarkan faktur. Jadi, yang tadi saya sampaikan di awal, dengan munculnya PMK 58 ini menimbulkan kegalauan di teman-teman KPP. Kenapa teman-teman KPP galau? Karena dengan adanya PMK 58, pendapatan target pajak di masing-masing KPP ini lari. Kenapa lari? Karena yang memungut pajak bukan lagi bendahara daerah di masing-masing wilayah KPP, tapi yang memungut pajak adalah dari MIP. MIP ini di mana? Kalau MIP ini Telkom mungkin di Bandung atau di Jakarta. Jadi nilai setoran pajaknya ini nanti larinya adalah ke KPP Jakarta atau ke KPP Bandung, di mana target teman-teman KPP di wilayah ini tidak tercapai. Permasalahan ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak 2022, di mana teman-teman KPP ini kegalauannya sudah terbaca, dan itu sudah kita sampaikan ke teman-teman Kanwil, baik di wilayah Kanwil 1 dan Kanwil 2, agar mensosialisasikan dan menyamakan persepsi dengan teman-teman KPP, AR di teman-teman KPP. Karena kebijakan PMK ini sudah dari atas.
Kalau dari bawah ini yang disampaikan tidak sesuai, tentunya tidak tepat karena ini kebijakan yang sudah ditandatangani dan dimunculkan, apalagi saat ini dengan adanya katalog elektronik versi 6, ini berjalan se-Indonesia. Ketika teman-teman di KPP ini istilahnya agak menolak atau keberatan dengan berjalannya PMK 58 dan menyampaikan ke teman-teman Pemda seperti itu artinya teman-teman Pemda memang diminta untuk tidak melaksanakan instruksi Presiden, di mana instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 pun jelas, di mana kalau Pemda ini diminta untuk meningkatkan belanja ke UMKM. Satu, di tanggal 10 Desember 2024 pun Presiden sudah melaunching katalog elektronik versi 6 dan diminta untuk mulai dilaksanakan di seluruh Pemda di 1 Januari 2024-25. Artinya ini perintah untuk dilaksanakan, sudah ada instruksi Presiden. Cuma masalahnya memang ada beberapa KPP yang belum biasa menggunakan PMK 58. Jawabannya mungkin sama seperti yang tadi Pak Denny sampaikan, karena mereka istilahnya target pajak yang mereka kelola ini akan lari. Kalau di beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan belanja melalui marketplace atau toko daring, saya rasa sudah tidak ada masalah. Kenapa? Mereka sudah memahami bahwa PMK 58 ada dan posisinya akan seperti itu. Itu terkait PMK 58. Apakah tekanan pemerintah harus PKP lah? Kembali yang terkait tadi, tekanan pemerintah harus PKP, ini yang mungkin perlu saya tanyakan dan barangkali mungkin dari Bapak Ibu ada yang memiliki datanya. Apa dasar yang menyampaikan bahwa rekanan pemerintah harus PKP? Karena di PMK 58 pun itu masih dibuat penyedia non PKP ini masih dianggap PKP. Artinya dia tidak harus PKP, tapi dia akan diperlakukan selaku PKP. Artinya ada kefleksibilitasan di situ, di mana itu untuk menggandeng teman-teman UMKM agar bisa masuk ke dalam PPJ pemerintah. Ketika ini tadi diharuskan PKP, yang perlu kita tanyakan adalah dasar statement atau dasar hukum mana yang menyatakan bahwa rekanan pemerintah ini harus PKP titik. Karena ada juga instruksi Presiden yang menyampaikan itu UMKM, di mana dasar untuk omset UMKM sendiri itu jelas di bawah, ada UMKM yang nilainya di bawah 4,8 miliar. Nah, tentunya kalau kita melihat dari sisi itu, secara otomatis aturan untuk rekanan pemerintah harus PKP, kita secara tidak langsung akan membunuh UMKM kita. Secara aturan mungkin gampang, penyedia UMKM membuat PKP. Yang menjadi tanggung jawab moral selanjutnya adalah bagaimana teman-teman UMKM ini yang mulai usaha, tapi mereka harus membuat laporan bulanan. Pak, dengan adanya PKP. Boleh saya potong? Nyun sewu. Monggo Pak. Jadi mungkin yang kami perlukan di daerah itu mungkin kan tadi Kanwil kan sudah ada kebijakan terkait dengan pelaksanaan PMK ini ya. Nah, mungkin bisa ada surat dari Kanwil kan, mungkin teman-teman dari provinsi bisa berkomunikasi, karena ternyata dari teman-teman KPP Pratama di daerah di kabupaten kota masih ada ambigu kebijakan termasuk dari korteknya karena kortek kan katanya kalau bukan PKP kan nanti pajaknya itu gandul gitu loh Pak. Nah, mungkin kami bisa dibantu di daerah, mungkin teman-teman dari provinsi itu bisa komunikasi dengan Kanwil, bisa memberikan surat yang kemudian menekankan bahwa semua penyedia termasuk yang UMKM itu bisa masuk dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin itu, terima kasih. Matur nuwun Pak Denny. Jadi terkait Kanwil melakukan penekanan, saya rasa tidak perlu Pak. Kenapa? Karena PMK-nya sudah jelas dan sudah ditandatangani. Yang perlu di sini lakukan oleh teman-teman Kanwil, yang biasanya kita lakukan adalah penyamaan persepsi dengan KPP Pratamanya. Kalau kemarin kita sudah menyamakan persepsi dengan KPP Pratama Kanwil DJP 1, artinya Jateng yang sebelah utara. Tapi kalau yang Kanwil DJP 2 yang Jateng sebelah selatan, kemarin mungkin bukan dari kami ya, kemarin ada penyamaan persepsi terkait pajak dari marketplace terkait Kanwil DJP 2 terkait tadi PMK 58. Nah, artinya yang kita baca, kalau dari Kanwil diminta untuk menyurati yang lain, tentunya mereka pasti akan berpikir ulang, karena
PMK-nya sudah jelas, dasarnya jelas. Terkait tadi apakah kita menyalahi Kortek di situ? Tidak. Kalau di Kortek itu kan tadi sudah disampaikan. Kortek itu saat ini sudah jelas bahwa uh, untuk melakukan pemungutan pajak khususnya PPN harus menggunakan faktur pajak. Kalau memang dia tidak bisa menggunakan faktur pajak, ya tidak dipungut. Nah, artinya kan di situ sudah dibuat secara sistem dia fleksibilitasnya yang dulu beberapa kali saya juga nanya ke teman-teman pajak, kalau dulu penyetoran PPN itu bisa dilakukan melalui NPWP bendara. Pertanyaannya saya tanyakan ke KPP, apa benar metode itu? Mereka tidak. Kenapa? Ya karena itu pendapatan yang dianggap menjadi target mereka. Setoran itu tidak ditolak, tapi apakah itu mereka berani statement cara penyetoran pajak menggunakan NPWP bendara itu apakah benar? Itu mereka tidak pernah membenarkan statement itu. Nah, di Kortek ini garis itu sudah diperjelas, artinya tidak bisa dilakukan penyetoran PPN melalui NPWP bendara. Penyetoran PPN hanya menggunakan faktur pajak, artinya itu sudah difasilitasi secara sistem untuk penyetoran PPN hanya melalui faktur pajak. Ketika itu tidak mengeluarkan faktur pajak, gimana? Ya tidak bisa dipungut. Artinya kalau memang dari Kementerian Keuangan menghendaki pemungutan PPN ini dilakukan tanpa menggunakan faktur pajak, harusnya dari dulu Kementerian Keuangan mengeluarkan aturannya. Tapi pertanyaan saya mungkin dari teman-teman ada yang tahu, mungkin lebih tahu dari saya, adakah aturan itu? Karena setahu saya aturan itu tidak pernah dikeluarkan oleh teman-teman Kementerian Keuangan untuk memungut pajak ketika penyedia tersebut non-PKP. Yang saya tahu aturan itu hanya ada di PMK 58. Ketika penyedia tersebut non-PKP bisa dipungut PPN-nya. Tapi kalau di LS itu tidak memfasilitasi hal tersebut. Mungkin itu. Yang terkait rekon pajak pusat dengan data NTPN ini dari mana? Selama transaksi itu menggunakan PMK 58, artinya bendahara pemerintah ini istilahnya sudah dibebas tugaskan. Jadi tidak perlu lagi minta data NTPN karena datanya ini memang tidak disetorkan oleh pemerintah daerah. Nah, bagi hasilnya gimana? Jadi bagi hasil ini kemarin sejak 2022 kita sampaikan ke Kementerian Keuangan terkait dengan dampak PMK 58 ini konsep bagi hasil seperti apa. Teman-teman di Kementerian Keuangan ini menyampaikan bahwa untuk pelaporan pajaknya nanti akan dikembalikan ke NPWP pembeli, di mana itu secara data itu bisa dibaca NPWP pembeli mana yang sudah melakukan pemungutan PPN PPh walaupun itu dipungut oleh MIP. Nah itu nanti yang menjadi cara dari teman-teman DJP bagaimana itu memberikan konsep bagi hasil dari Pemda. Cuma memang secara aturan saat ini setahu saya aturan itu secara tertulisnya belum muncul. Cuma dalam laporan yang dilakukan oleh teman-teman penyedia ketika mereka dipungut pajak oleh PPN, di situ mereka melaporkan melalui NPWP pembeli, di mana itu sudah kembali ke data pembelinya, bukan ke data MIP-nya. Kalau dulu di PMK 58 ini awal berjalan, laporannya menggunakan data NPWP marketplace-nya atau MP. Tapi kalau saat ini laporan pajak yang dilaporkan oleh penyedia yang dipungut TPN-nya tadi itu menggunakan NPWP pembelinya atau NPWP Satker. Nah, itu harapannya nanti tata cara rekon pajak dari pusat dan NTPN-nya ini bisa diakomodir secara sistem oleh teman-teman DJP. Karena baik itu katalog versi 6, proses sistemnya, integrasi datanya itu sudah terintegrasi dengan DJP. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau memang dari teman-teman kabupaten kota atau nanti dari Bank Jateng ada yang mungkin dari statement saya perlu diluruskan, bisa disampaikan agar apa yang disampaikan di sini terutama dalam hal keuangan tadi bisa lebih baik. Mungkin itu Mas Yuda, saya kembalikan.